Jadi secara umum tidak terlalu berbeda dengan approval rating Presiden Prabowo Januari 2025 dibanding Januari 2026. Kisaran kalau dijumlahkan antara sangat puas dan cukup puas itu 79,9%. Ya. Jadi sangat tinggi ya untuk ukuran approval rating seorang presiden. Ya. Kurang lebih bahkan tadi saya sebut ya dibanding awal-awal pemerintahan Pak SBY di 2004 pasca Pilpres maupun Pak Jokowi 2014 pasca Pilpres pertama mereka memenangkan kompetisi elektoral, approval rating Pak Prabowo lebih tinggi karena tadi Pak Prabowo bukan hanya menggantungkan modal elektoral dari dukungan apa namanya eh, dukungan dari apa namanya dari Pak Prabowo sendiri, tapi juga dari Pak Jokowi. Ya itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, memang masih banyak yang mengatakan cukup puas, ya. Tetapi yang mengatakan sangat puas baru 13%. Ya, artinya eh, yang betul-betul sangat puas masih belum memadai. Gitu ya. Ya, overall berada di kalau dijumlahkan dengan cukup puas ya masih lumayan 79,9%, tapi masih masih belum cukup kuat terutama dari basis pemilih yang mengatakan sangat puas. Nah, kalau kita lihat dari data berdasarkan demografi, itu pemilih Pak Prabowo yang sangat puas ya, itu terutama dari etnik. Kalau dari sisi ini dulu, dari sisi gender sedikit lebih kuat dari kalangan perempuan, ya. Tetapi basis pemilih laki-laki yang puas juga cukup besar, ya, 77,9%. Dan kalau dari sisi generasi itu tidak berubah dari profil pendukung Pak Prabowo di 2024 kemarin, yaitu Gen Z. Ya. Jadi meskipun dari kelompok yang lebih tua itu basis pemilih yang puas juga cukup besar, tetapi penopang utamanya adalah Gen Z. Nah, Gen Z ini profil pemilih yang menjadi basis pendukung Pak Prabowo ya di 2024 kemarin, 71% pemilih Gen Z itu mengaku memilih Pak Prabowo menurut exit poll kita dan sepertinya tidak beranjak ya dari apa namanya dari basis pemilih yang puas sama Pak Prabowo. Ya. Di 2024 71% Gen Z memilih Pak Prabowo. Nah, sekarang mereka kalangan pemilih yang puas sama Pak Prabowo itu lebih banyak datang dari kelompok muda ini. Kebetulan saya bukan Gen Z. Jadi kita perlu mengundang Gen Z ya. Kenapa mereka puas sama Pak Prabowo? Yang kedua dari sisi etnik Jawa. Jawa ya. Kemudian Madura. Ya, Madura. Sementara yang relatif kurang puas meskipun masih mayoritas di atas 50% itu etnik Minang ya. Kebetulan Minang ini kan etnik besar di Sumatera Barat dan Sumatera Barat bukan basis Pak Prabowo ya. Kemudian yang kedua, pemilih yang relatif tingkat kepuasannya di bawah etnik yang lain itu Betawi. Kemudian dari sisi apa namanya agama ya tidak terlalu berbeda, tetapi sedikit lebih banyak basis pemilih non-Muslim yang puas dibanding pemilih Muslim. Ya. Kemudian dari sisi pendidikan ada indikasi meskipun dari semua kelompok pemilih berdasarkan pendidikan tingkat kepuasannya di atas 70%. Tapi mereka yang berpendidikan rendah ya, itu cenderung lebih puas yang berpendidikan SLTP maupun SD ya. Nah, kemudian dari sisi pekerjaan ya, merata di seluruh kecuali wira swasta dan pengusaha yang tingkat kepuasannya di bawah 70% ya. Kemudian dari sisi pendapatan
itu juga tidak ada perbedaan yang signifikan kecuali ada sedikit indikasi mereka yang berpendapatan 1 sampai 2 juta itu sedikit lebih puas dibanding segmen pemilih yang dengan berpendapatan yang lain ya, meskipun tidak signifikan. Kemudian dari sisi desa kota, mereka yang puas cenderung ada indikasi berasal dari desa ketimbang kota, meskipun selisihnya ya kurang lebih sekitar 5%. Nah, kalau dari sisi wilayah, mereka yang berasal dari Jakarta meskipun mayoritas puas, tapi tingkat kepuasannya hanya 53%. Ya. Jauh di bawah warga Sumatera, warga Bali Nusa, warga Jateng DIY, warga Jatim, maupun warga Sulawesi. Jadi ini kira-kira. Jadi secara umum ya basis Pak Prabowo merata, kecuali di kota seperti Jakarta yang relatif tingkat kepuasannya tidak sebesar wilayah lain. Nah, kalau ditanya apa yang membuat mereka puas, ini terutama yang puas tadi yang kita tanya, itu alasan utamanya adalah memberantas korupsi. Ya. Nah, ini relatif baru ya. Sebelumnya Pak Prabowo umumnya dianggap tegas sebagai faktor yang membuat dirinya dipersepsi baik atau puas ya di mata pemilih. Belakangan sejak Oktober 2025 itu variabel yang dianggap paling banyak menentukan kepuasan di kalangan mereka yang puas sama Pak Prabowo itu memberantas korupsi. Yang kedua, sering memberi bantuan. Nah, ini juga relatif baru ya. Mungkin berkaitan dengan program pasca kerusuhan Agustus ya 2025. Waktu itu pemerintah memberikan banyak bantuan terutama bansos pangan dan BLT ya. Ini juga mulai muncul ya yang menjadi variabel mengapa mereka warga itu puas ya. Yang lain relatif sedikit lebih kecil tapi perlu juga saya sebut program kerjanya bagus, kinerjanya bagus dan seterusnya ya. Tapi mungkin soal pemberantasan korupsi ini berkaitan dengan eh, institusi-institusi di bawah presiden ya sebagai kepala negara yang dianggap sukses ya dalam melakukan pemberantasan korupsi ya. Ya, dianggap menurut publik ya. Nah, kemudian bagaimana dengan mereka yang menjawab tidak puas? Nah, ini juga bantuan itu ternyata seperti pisau bermata dua ya. Ada yang puas karena Presiden Prabowo dianggap sering memberikan bantuan, tetapi di kalangan mereka yang tidak puas, alasan utama mereka tidak puas itu, lagi-lagi kita hanya tanya buat mereka yang mengatakan tidak puas, itu adalah bantuan tidak tepat sasaran atau kurang merata. Yang kedua, dianggap belum ada bukti nyata kerjanya. Ya. Kemudian program kerja belum berjalan maksimal, ekonomi belum stabil atau memburuk. Itu 4 alasan terpisah ya. Dan 5, lapangan pekerjaan susah didapat. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.